Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, mulia. Penolong yang sedia. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rencanamu. Lewati hari-hari, kau tak sendiri. Ada Tuhan selalu sertamu. Kemudian
sekolah minggu. Mana anak-anak yang manis ini? Mari ke depan nyanyikan pujian. Haleluya. Mana si apa? Tasya mana? Ya, ini anak-anak kita yang manis, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Tasya sini. Kemudian puji-pujian yang terakhir, saya ingin melihat selama ini cuma kaum pria, kaum wanita, anak sekolah minggu. Sekarang anak-anak kaum muda yang ada. Biar cuma 1, 2, 3, 4 sudah diberkati Tuhan. Amin. Siap-siap kaum muda setelah ini. Ada putrinya Pak Samuel. Haleluya. Ada Jos, ada Chris, dan adik kita Ruth juga sudah boleh masuk di kaum muda. Generasi penerus akan lebih semangat. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini satu.
yang sedang mengikat engkau sudah dibebaskan saat ini. Tahun ini, hari ini, bulan ini, minggu ini, detik ini kau sudah dibebaskan. Firman Tuhan akan menguatkan engkau supaya engkau terus dibebaskan hari lepas hari. Oh, katakan, bahwa saat ini kita telah rindu mendengarkan firman Tuhan. Seperti rusa yang selalu haus akan airnya. Demikian dengan kita melewat pujian ini. pagi hari yang indah ini Tuhan. Di dalam kami memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau-lah Raja keagungan kami yang begitu besar. Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati, seluruh jiwa kami. Di dalam keadaan kami yang tidak berdaya, yang tidak bisa berbuat apapun tanpa pertolongan Engkau Tuhan. Kami hanyalah ranting-ranting yang lemah Tuhan. Kalau kami tidak menempel ke pokok anggur yaitu pribadi-Mu sendiri Tuhan, kami akan mati dan terhilang Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama mau menyambut firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam setiap kehidupan kami, di dalam pikiran, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan. Biarlah kami bertekad boleh melakukan firman ini dengan sukacita Tuhan. Pimpin pada penyampaian firman-Mu pada siang hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kalau ada kuasa roh jahat, roh apapun yang ingin mengganggu atau mengambil benih firman-Mu tadi, kami hentikan, ikatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Engkau tidak berkuasa mengambil benih-benih firman dari Tuhan pada pagi hari ini. Karena benih-benih firman dari Engkau Tuhan boleh menumbuhkan setiap iman kami untuk supaya menyambut kedatangan kami semua memperoleh iman yang murni di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yahweh Yeshua Mashiach, Tuhan, pelita hidup dan setiap firman menjadi tuntunan bagi kami saat ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Puji nama Tuhan, kita berbahagia pada pagi hari ini adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan untuk kita boleh kembali diberikan suatu semangat yang baru untuk kita dalam mengiring dan melayani Tuhan. Saudara, saya akan langsung ajak saudara ketika saya berdoa dan Tuhan begitu jelas memberikan kepada saya mengenai syarat menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Kita akan baca secara bersama-sama, buka dalam Alkitab kita masing-masing dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 34 sampai dengan 38. Saudara, ini jadi dimulai dari 34 sampai dengan 38, di mana dalam perikop itu LAI memberikan suatu judul, yaitu pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kita baca ayat 34 sampai dengan 38. Kalau saudara sudah menemukan semuanya, saya undang kembali untuk saudara bangkit berdiri. Kita akan membaca secara bergiliran ya saudara. Saya baca ayat 34, demikian juga selanjutnya saudara baca ayat yang ganjil, dan sampai pada ayat yang terakhir yaitu 38 kita baca secara bersama-sama, baik saya ataupun saudara. Ayat 34 dari Markus 8. Lalu Yesus memanggil orang-orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah dalam hidupnya boleh ganti nyawanya? 38 bersama. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Diberkatilah kita sekalian yang telah membaca firman Tuhan, dan saat ini kita merenungkan, dan saya akan terlebih fokus secara khusus mengambil satu ayat dari ayat-ayat firman Tuhan yang telah kita baca di dalam Markus pasal 8 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-38, yaitu satu ayat itu adalah ayat yang ke-34 ya saudara, di mana dikatakan lalu Yesus memanggil orang banyak ya saudara. Jadi bukan hanya murid-muridnya saja saudara, tetapi memanggil orang banyak ya saudara, dan termasuk juga murid-murid daripada Yesus, dan berkata kepada mereka. Lalu Yesus berkata, apa yang dikatakan oleh Yesus adalah setiap orang yang mau mengikut aku ya saudara, ia harus menyangkal dirinya,
ya saudara. Yang pertama adalah menyangkal diri, kedua adalah memikul salibnya, kedua adalah memikul salib, dan yang ketiga adalah mengikut aku, ya saudara. Sebelum kita masuk dalam kita mengikut dia, pertama-tama kita harus mau masuk di dalam syarat yang pertama adalah siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ya saudara. Jadi ini ada 3 yaitu menyangkal diri, memikul salibnya, dan yang ketiga adalah mengikut aku, ya saudara. Tentu ada dasar yang mendasari kita dalam hal kita mengikut seseorang, ya saudara. Sehingga ketika dinyatakan sebagai suatu syarat, kalau ngana mau ikut pak kita, ngana harus seperti ini, ya saudara. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya memberikan tema, dan dengan cepat saya usahakan setengah jam sudah selesai dalam pemberitaan firman Tuhan, karena kalau boleh nanti disambung lain waktu, ya saudara. Jadi tema yang akan saya sampaikan adalah bertumbuh bersama sebagai murid-murid Yesus, ya saudara. Jadi dalam pengertian, dalam tanda petik sebagai murid-murid Yesus ini, jadi menjadi murid yang kita mengerti selama ini, ya saudara, bukan hanya sekedar, ya saudara, sebagai orang-orang Kristen yang telah terpanggil untuk menjadi predikat sebagai orang Kristen, ya saudara, tetapi sesungguhnya ketika kita menjadi murid Kristus, itu artinya adalah orang yang mau belajar dari gurunya, ya saudara. Jadi meniru gurunya. Dan sebagai murid Yesus atau Yesua ini, tidak hanya atau bukan hanya sebagai murid yang mempelajari semua yang diajarkan oleh Yesus, tetapi kita juga dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk meneladani kehidupan Kristus, agar kita bisa bertumbuh bersama-sama, ya saudara, atau naik kelas bersama, ya saudara. Jadi kalau misalnya sebagai seorang murid, maka ada suatu tujuan. Kalau kita menjadikan diri kita sebagai murid Kristus, tetapi kita tidak menerima, mengalami suatu pertumbuhan dalam kehidupan pengiringan kita sebagai murid Kristus, maka itu adalah sesuatu yang tidak sampai kepada tujuannya. Tujuan kita mempelajari segala kehidupan Kristus dalam kehidupan kita ini sebagai guru agung yang mulia dalam hidup kita. Maka kita percaya ada pertumbuhan yang mengalir dalam kehidupan kita, yang menjadikan kehidupan kita tidak lagi sama sebelum kita menjadi murid Kristus, ya saudara. Jadi ketika kita terpanggil, kita terpilih untuk meneladani kehidupan Kristus, maka ada hal-hal yang khusus, yang penting, ya saudara, dalam kita mengikut Yesus. Bukan dari lamanya kita mengikut Kristus dalam pengertian sebagai orang Kristen, ya saudara. Mungkin saudara bisa katakan, oh, saya sejak dalam kandungan saya sudah percaya Yesus. Mungkin kita sudah katakan, mungkin sebelum dunia dijadikan, dalam providensia, dalam kedaulatan Tuhan telah menjadikan kita sebagai milik Allah, milik Tuhan, ya saudara. Jadi ketika hal yang penting dalam kita mengikut Yesus, kita sadari bukan karena lamanya kita mengikut Dia, ya saudara,
Dan juga sebagai orang Kristen, bukan berapa banyak yang kita berikan atau yang telah kita perbuat untuk Tuhan, ya saudara. Bisa saja ya saudara, orang yang sudah lama, entahkah dia sudah dibaptis dan rajin ke gereja saudara, tetapi yang menjadi pertanyaan di sini, apakah kita sudah bertumbuh dalam arti ya saudara, kita mengalami pendewasaan dalam iman kita dan dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus, ya saudara. Jadi menjadi murid yang sejati, ya saudara. Kalau dalam firman Tuhan disampaikan di dalam Yohanes 8 ayat 31 bahwa murid yang sejati adalah seseorang yang, saya minta Joses bacakan di dalam Yohanes 8 ayat 31. Di sana dikatakan, jikalau kamu tetap, ya silakan. Kemudian Yohanes 8 ayat 31. maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, Kata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, ya saudara, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. jadi ini kata Yesua atau kata Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada Kristus. Dikatakan, jikalau kamu tetap di dalam firman-Mu, kamu adalah benar-benar murid-Ku, ya saudara. Jadi murid yang sejati adalah seorang yang memiliki kesadaran penuh untuk tetap di dalam firman, tinggal di dalam firman Tuhan, ya saudara. Karena di luar firman tidak ada pertumbuhan, ya saudara. Jadi ketika kesadaran kita telah di dalam posisi yang benar sebagai murid-murid Tuhan, dan ini adalah suatu karakteristik orang-orang yang disebut sebagai murid yang sejati, ya saudara. Jadi murid yang sejati itu saudara menundukkan diri sepenuhnya kepada ketuhanan Kristus. Saya minta Chris baca dalam Lukas pasal 14 ayat 33. Lukas 14 ayat 33. Jadi ketika arti menundukkan diri sepenuhnya kepada ketuhanan, kealahan Kristus itu, ya saudara, artinya adalah pada saat kita mau di dalam Lukas 14 ayat 33, silakan. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Apa arti melepaskan diri dari segala miliknya, saudara? Mungkin bukan hanya kita merasa sayang terhadap harta, ya saudara. Bukan berarti saudara tidak boleh memiliki segala sesuatu, tidak saudara. Tetapi pada saat kita tidak lagi mengikatkan diri dari segala sesuatu yang menjadi kita anggap sebagai milik kita, yang harus dipertahankan, kita berpikir bahwa kita sudah pantas untuk menerima segala sesuatu itu menjadi milik kita, maka kita tidak lagi menundukkan diri, ya saudara, kepada Kristus, ya saudara. Jadi pengertian sebagai murid yang sejati itu adalah menundukkan diri sepenuhnya kepada ketuhanan Kristus. Maka pada saat kita mampu untuk melepaskan diri kita dari segala milik kita, ya saudara. Karena hal itu menjadi syarat yang penting dalam kita mengikut dan melayani Tuhan, sehingga dikatakan tidak dapat menjadi muridku, ya saudara. Jadi bukan sebagai suatu beban atau tuntutan yang terjadi, tetapi di dalam suatu kesukaan yang secara otomatis, ya saudara, pada saat kita menundukkan diri sepenuhnya kepada ketuhanan Kristus, maka menyangkutkan kita untuk melepaskan diri segala apa yang menjadi